Halo teman-teman pengunjung setia Katolikpedia, jumpa lagi bersama saya dalam program Travel Story. Kali ini kita akan membahas mujizat-mujizat Ekaristi yang pernah terjadi dalam Gereja Katolik. Dalam catatan sejarah, banyak sekali terjadi mujizat yang terkait dengan Ekaristi atau Hosti Kudus. Namun, tidak semua peristiwa luar biasa tersebut serta-merta langsung diakui Gereja Katolik. Ketika sebuah peristiwa luar biasa terjadi, Gereja Katolik selalu mengambil langkah hati-hati sebelum mengamininya sebagai sebuah mujizat. Salah satu cara yang biasa ditempuh adalah melakukan kajian ilmiah selengkap mungkin, bahkan berulang-ulang dalam waktu yang panjang, sampai gereja betul-betul yakin untuk mengklaim sebuah peristiwa luar biasa sebagai mujizat. Di sini kita akan membahas 5 mujizat Ekaristi yang paling terbaru. Kelima mujizat tersebut sudah diakui oleh Paus sebagai pimpinan tertinggi Gereja Katolik atau otoritas gereja yang memiliki wewenang itu. Dari sumber yang tim Katolikpedia telusuri, mujizat Ekaristi yang kejadiannya belum terlalu lampau dari waktu kita saat ini adalah mujizat Ekaristi yang terjadi di Betania pada 8 Desember 1991. Mujizat ini terjadi dalam misa Pesta Santa Maria dikandung tanpa dosa di Betania, Venezuela yang dipersembahkan oleh Pastor Uti Oja Aristizabal. Ketika itu, Hosti Kudus yang sudah dikonsekrir mengalirkan darah. Tim medis yang memeriksa darah tersebut mengkonfirmasi bahwa darah tersebut adalah darah manusia. Uskup setempat memaklumkan peristiwa tersebut sebagai tanda transubstansi dengan mengatakan Tuhan hendak menyatakan kepada kita bahwa iman kita akan hosti yang telah dikonsekrir adalah benar. Mujizat ini terjadi di sebuah biara suster di Bordeaux, sebuah kota pelabuhan di tepi sungai Garonne, Prancis Barat Daya. Pasca Revolusi Prancis tahun 1789 sampai 1799, kehidupan religius di Bordeaux tumbuh subur. Biara-biara baru untuk calon suster dan pastor bermunculan. Salah satunya ialah komunitas keluarga kudus yang didirikan oleh Pastor Pierre Noailles. Suatu hari di tahun 1822, saat seorang imam mentaktakan sakramen Maha Kudus di gereja Santa Eulalia Rue Mazarin, Bordeaux, ia melihat kepala, dada, dan lengan Yesus berada di tengah sebuah lingkaran seperti lukisan dalam bingkai, namun terlihat seperti hidup. Peristiwa itu kemudian segera dilaporkan ke uskup setempat. Selanjutnya, Uskup Agung Bordeaux mengumumkan pengakuan gereja atas mujizat Ekaristi tersebut. Lalu, Paus Leo ke-12 mengakui peristiwa itu sebagai sebuah mujizat dan menetapkan pesta keluarga kudus untuk mengenangnya. Saat itu, setiap tahun di biara-biara kongregasi keluarga kudus diadakan perayaan khusus untuk menghormati mujizat Ekaristi ini. Monstran yang dipakai pada hari terjadi mujizat disimpan di biara Bordeaux. Pada 1793, sebuah mujizat Ekaristi terjadi di Pézilla-la-Rivière, Prancis. Mujizat ini tercatat sebagai salah satu mujizat yang terjadi bersamaan dengan Revolusi Prancis. Saat Revolusi Prancis terjadi, gelombang anti-Katolik menyebar. Para romo, suster, dan biarawan-biarawati diusir dan terancam dibunuh. Gereja-gereja pun terancam dihancurkan. Di Pézilla-la-Rivière terdapat sebuah gereja kecil. Hari Minggu, 15 September 1973, Pastor Jackie Sperone datang ke gereja kecil itu untuk merayakan Ekaristi. Sebelum itu, ia menyimpan 4 hosti kecil dan 1 hosti besar yang sudah dikonsekrasikan untuk kepentingan pelayanan sakramen kepada orang sakit. 2 hari kemudian, 17 September 1973, para tentara revolusi tahu keberadaan Pastor Parone. Mereka pun datang untuk menangkapnya. Pastor Parone lari meninggalkan gereja dibantu oleh umat Katolik di situ.
Di tengah pelariannya, ia baru teringat akan hosti suci yang tersimpan di tabernakel. Ia tidak bisa kembali ke gereja karena gereja sudah dalam penjagaan ketat para tentara revolusi. Hosti-hosti itu dibiarkan di dalam gereja. Beberapa waktu kemudian, setelah situasi lebih kondusif, dua umat yang cukup berpengaruh di Pézilla-la-Rivière, Tuan Jean Boniface dan Tuan Rose Lawrence, minta izin kepada wali kota untuk masuk dan mengecek gereja. Diam-diam mereka mengambil hosti itu untuk diselamatkan. Hosti besar dibawa dan disimpan oleh Jean Boniface. Sementara keempat hosti yang kecil disembunyikan oleh Rose Lawrence. Jean menempatkan hosti kudus itu dalam sebuah kotak kayu dan disembunyikan di bawah lantai rumahnya. Sementara Rose menempatkan hosti kudus dalam sebuah cawan gelas bertutup dan kemudian menempatkan dalam sebuah tas sutra merah. Tahun 1800, saat revolusi berakhir, beberapa romo bersama dua umat tadi mengeluarkan hosti-hosti yang disembunyikan itu. Maka terlihat dengan sangat jelas sebuah segel berwarna coklat tua berbentuk di sekeliling bagian luar cawan. 7 hari kemudian, kotak kayu yang berisi hosti besar di rumah Jean dibuka dan hosti itu masih terletak di dalam monstran, sama indah dan sama putih bersihnya seperti saat ditempatkan di sana hampir 7 tahun silam. Hosti-hosti kudus itu dalam keadaan utuh dan tidak rusak hingga tahun 1930. Lalu, hosti kudus tersebut ditempatkan dalam sebuah tabernakel yang baru dibangun yang terletak di belakang altar utama gereja. Di Siena, Italia tahun 1730, sebuah mujizat terjadi dan masih tercatat sampai hari ini. Mujizat itu terjadi pada 14 Agustus 1730, sehari sebelum pesta Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Waktu itu terjadi perampokan di gereja Santo Fransiskus Siena. Para pencuri berhasil masuk ke dalam gereja dan mencuri sibori emas yang berisi 351 hosti yang sudah dikonsekrir. Ketika para petinggi gereja menyadari apa yang telah terjadi, segala kegiatan pada hari itu dihentikan dan doa-doa pun dipanjatkan oleh seluruh umat Katolik di Siena agar hosti-hosti kudus itu dikembalikan. 3 hari kemudian, hosti kudus ditemukan di kotak dana gereja bagi orang-orang miskin dan jumlahnya masih utuh. Hosti-hosti itu dibersihkan dan diarah kembali ke dalam gereja. Pada waktu itu, keluar kebijakan agar hosti-hosti tersebut hanya disimpan dan tidak boleh digunakan dalam perayaan Ekaristi. Tahun demi tahun berlalu, hosti-hosti itu tampak tetap baru seperti pada mulanya. Pada 1914, Paus Santo Pius ke-10 memberi instruksi untuk diadakan ujian ilmiah yang melibatkan sejumlah profesor termasuk profesor terkenal Ciro Grimaldi dan sejumlah tenaga kesehatan dan farmasi. Hasil tes menyimpulkan hosti tersebut tak beragi sama seperti hosti yang selama ini digunakan oleh gereja Katolik. Saat mengunjungi kota Siena pada 14 September 1980, Paus Yohanes Paulus mengunjungi Basilika Santo Fransiskus Siena dan berdoa di depan hosti kudus yang dicatat sebagai salah satu mujizat Ekaristi itu. Mujizat Ekaristi selanjutnya terjadi pada tahun 1608 di Faverney, Prancis. Mujizat ini terjadi pada hari raya Pentakosta, tanggal 25 Mei. Di hari itu, umat berkumpul untuk merayakan hari raya Pentakosta. Sore harinya, diadakan pentaktaan sakramen Maha Kudus di altar gereja. 2 lampu minyak ditempatkan di situ sebagai penerang. Pagi hari selanjutnya, saat petugas gereja membuka pintu-pintu gereja, ia melihat asap hitam menyelimuti altar dan seisi gedung gereja. Terjadi kebakaran. Ia bersama para romo dan orang-orang kampung berusaha memadamkan api, dan tampak kepada mereka monstrans berisi hosti kudus melayang-layang sementara altar dan taplak altar habis terbakar. Banyak umat berdatangan untuk melihat peristiwa itu, sementara para biarawan segera mempersembahkan altar baru untuk mempersembahkan misa. Baru pada keesokan harinya, saat konsekrasi dalam perayaan Ekaristi, monstrans itu turun dan dalam keadaan utuh.
penyelidikan terhadap peristiwa ini dilakukan dengan melibatkan sedikitnya 54 orang dari kalangan imam, suster, dan umat. Mereka memberikan kesaksian dengan membuat surat pernyataan. Pernyataan-pernyataan para saksi di bawah sumpah ini masih tersimpan di dalam gereja hingga kini. Pada 30 Juli 1608, uskup setempat menyatakan bahwa peristiwa tersebut adalah mujizat. Lantas, sebuah prasasti marmer dipasang di bawah lokasi di mana hosti melayang dengan tulisan Lieu du Miracle yang artinya tempat terjadinya mujizat. Inilah 5 mujizat yang kita ulas pada bagian pertama. Masih akan ada ulasan untuk mujizat-mujizat Ekaristi pada bagian kedua dan seterusnya. Namun, perlu dicatat bahwa mujizat-mujizat ini disajikan bukan bertujuan untuk menyombongkan diri, apalagi mencari sensasi. Mujizat-mujizat Ekaristi ini diangkat untuk semakin menguatkan iman kita, sehingga kita selalu mencintai Ekaristi yang adalah puncak perayaan iman kita. Silahkan share jika kamu ingin membantu menguatkan iman teman saudara atau kenalanmu. Dan jangan lupa dukung terus program Travel Story Katolikpedia dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih, Tuhan memberkati.